Saat ini, kita semua sedang mengalami situasi dan kondisi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita harus stay at home, diam dan hanya beraktivitas di rumah. Yang biasanya berangkat bekerja dan buka usaha, sekarang harus work from home, bekerja dari rumah. Anak-anak yang biasanya berangkat ke sekolah, sekarang harus belajar secara online di rumah. Banyak yang kaget, tidak biasa, bahkan tidak siap dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Apalagi yang menyangkut mata pencaharian, masalah ekonomi, yang biasanya terima gaji, punya penghasilan, sekarang tiba-tiba gaji ataupun penghasilannya berkurang, atau bahkan ada yang tidak terima gaji sama sekali. Karyawan dirumahkan, pengusaha tidak bisa lagi menjalankan usahanya saat ini. Ini adalah fakta yang terjadi dan harus diterima. Bagaimana kita menyikapi situasi ini? Bingung? Kaget? Khawatir? Marah? Stres? Dan mulai frustasi? Atau kita tetap tenang, berpikir, dan fokus mencari solusi? Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi bagaimana kami bisa kalah? Itu kata-kata terakhir dari CEO Nokia, Stephen Elop, setelah mengumumkan perusahaan raksasa ponsel yang di tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 mendominasi penjualan ponsel. Nokia dibeli oleh Microsoft dengan harga 79 triliun rupiah. Nokia tidak melakukan kesalahan, tapi mereka terlalu nyaman dan tidak melakukan perubahan mengikuti tren yang sedang berkembang saat itu. Mereka nyaman dengan sistem Symbian di saat para pesaing mengembangkan iOS dan Android yang saat ini menjadi tren. Akankah kita seperti Nokia yang terlambat untuk berubah? Perubahan sedang terjadi. Siapkah Anda? Atau Anda akan menyerah dan pasrah? Saat ini kita semua sedang dalam kondisi krisis. Jangan tunggu kritis baru kreatif. Jangan menunggu situasi menjadi kritis, tabungan mulai menipis, sampai Anda meringis baru Anda sadar. Ada film yang bagus judulnya Apollo 13, menceritakan tentang sebuah misi pendaratan di bulan. 3 astronot berangkat dengan pesawat antariksa. Saat dalam perjalanan menuju bulan, sebuah kecelakaan terjadi. Ada sebuah ledakan pada bagian mesin dan ini berakibat fatal. Beberapa bagian penting dalam pesawat mengalami kerusakan dan yang paling parah adalah satu mesin pendorong pesawat rusak dan tidak berfungsi. Segera mereka sadar misi pendaratan di bulan sudah gagal. Namun yang membuat semua orang terdiam dan tercekam adalah fakta bahwa ketiga astronot itu pun tidak akan bisa kembali ke bumi. Beruntung saat itu di tengah keputusasaan, Chief Control Room di Houston fokus pada solusi. Dia mengatakan, apa yang kita punya di dalam pesawat itu yang masih berfungsi. Para teknisi di bumi bekerja keras mencoba dan memandu para astronot untuk merakit dari bahan yang ada di pesawat yang masih bisa dimanfaatkan. Akhirnya, mereka berhasil memulangkan 3 astronot kembali ke bumi dengan selamat. Itu terjadi karena mereka fokus pada solusi, bukan pada masalah. What do we have? Apa yang kita punya? What we can do? Apa yang bisa kita lakukan? Semangat dan fokus pada solusi seperti inilah yang harus kita lakukan di masa krisis saat ini. Kita punya waktu yang sangat banyak di rumah. Pelajari ilmu yang baru, kembangkan skill yang baru, cari cara untuk mendapatkan penghasilan yang baru. Kalau bisnis Anda saat ini bisa di-online-kan, mulai kerjakan dari sekarang. Anda bisa belajar bagaimana caranya dari teman Anda, cari di Google,
atau pelajari tutorialnya di YouTube, atau dari seminar-seminar online yang sekarang ini banyak diadakan. Intinya Anda bisa cari informasi dari sumber mana saja. Pelajari skill baru dan praktekkan. Anda harus tetap produktif di masa sulit ini. Paksa diri Anda untuk berubah. Kalau Anda mau belajar hal-hal baru, Anda kembangkan skill dan keterampilan baru, Anda akan bisa mendapatkan sumber penghasilan baru untuk menggantikan penghasilan Anda yang turun atau hilang. Syukur-syukur saat pandemi COVID-19 ini berakhir, skill baru Anda, apa yang Anda kembangkan saat ini, penghasilan Anda akan bisa mengalahkan penghasilan Anda saat sebelum COVID ini terjadi. Charles Darwin mengatakan, spesies yang akan bertahan bukan spesies yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang akan bertahan adalah yang bisa beradaptasi terhadap perubahan yang sedang terjadi. Kita semua dikaruniai oleh Tuhan tidak hanya kemampuan untuk bertahan, tapi kita juga dikaruniai kemampuan untuk mengubah keadaan. Beradaptasilah, berubahlah, dan jadikan diri Anda pemenang. Change and win.